Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang dah. Allah. Salamu Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Songkren dimanapun berada. Mulai dengan saya Syihab Ahmad, rekan-rekan saya Muzaffar Ahmad, saya Lutfi Putra. masih di acara konten bareng IKK. Yuk. Kita di sini akan ngobrolin, tadi ada video yang sudah diputar yang belakangan ini sempat viral ya. ya ramai di mana-mana ya. Nah, sempat dibicarakan dan ya ada pro dan kontra lah di belakang ya, video tersebut gitu. Ya karena yang diangkat ini isunya kan isu agama, isu sara ya. Jadi ada katakanlah seseorang atau beberapa orang, seseorang yang ya dalam tanda kutip mengganggu apa keharmonisan. Ya dianggap pengharmonisan Hubungan ya. antar agama. Maka bilang itu sesajen yang ditendang. Kita di video juga ada yang dilempar sebagian Ya. gitu kan. Ya, mungkin Jadi sebenarnya tendangan apa lemparan? Tendangan dan lemparan itu ya. Tendangan dan lemparan. mungkin pro kontranya dalam hal ini ya lebih kepada yang pertama memang menyalahkan, yang kedua ya dimaafkan sajalah karena ini hal yang mungkin kecil gitu kali Ya, betul. Tapi rata-rata memang sih sebetulnya Menyayangkan tidak ya. menyayangkan, walaupun ada juga sedikit saja mungkin yang sepertinya menyetujui tindakan seperti itu, mungkin karena tidak memahami bagaimana pandangan Islam atau kita sebagai umat Muslim harus bagaimana bersikap kepada yang non Muslim begitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas di situnya. Iya. Nah, kita bisa lihat ini ada beberapa komentar dari tokoh masyarakat ya yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh pelaku ini. Yang pertama ini kita bisa baca dari akunnya Gus Miftah ya. Gus Miftah di akun IG-nya dia menulis di sini ya, di captionnya, Deso mawa coro, negoro mawa toto. Setiap daerah memiliki adat istiadat atau aturan yang berbeda. Ojo kumiter, mundak keblinger. Ojo citro, mundak ciloko. Nah, jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Yang perlu dirubah itu otak dan cara pandangnya, bukan budayanya. Pernah nggak ada berpikir yang membuat itu orang non-Islam atau orang Jawa yang memegang teguh adat istiadatnya? Atau mungkin juga orang Islam yang baru belajar? Pantaskah cara yang dilakukan seperti itu? Kalau dulu dakwah Wali Songo sekasar itu, mungkin Islam belum seperti hari ini di Nusantara. Itu komentar dari Gus Miftah ya, mengenai perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tadi. Belum menyayangkan. Jadi kalau itu zaman dulu ada seperti itu, mungkin Wali Songo menyebarkan agama Islam kayak gitu, Islam akan menyebar Sampai sekarang ini menjadi mayoritas seperti sekarang gitu. Nah, gitu. Ini dari Mbak Alisa Wahid juga ngasih komentar juga di IG-nya ini ya mengenai hal ini. Dia bilang nih, boleh saja kita meyakini bahwa sesajen itu tidak boleh ya. Yang tidak boleh itu mengambil hak orang lain untuk mengimani hal yang berbeda. Yang membahayakan dari perilaku ini adalah sikap menang-menangannya itu. Nah, gampang sekali meningkat jadi menindas orang lain dan kelompok lain atas nama kebenaran yang diyakininya. Nah, adilkah kita memaksakan kemauan kita pada orang lain? Nusantara ini kan milik bersama, bukan milik kelompok kita saja. Nah, kita tidak punya hak mutlak tanpa batas. Padahal tuntunan Al-Quran sudah jelas. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Nah, benci kepada saudara sebangsa saja sudah salah. Nah, ini lagi mengambil hak saudara sebangsanya yang sudah dijamin di dalam konstitusi. Jadi ambil sisi itunya ya. Toleransinya. Boleh memiliki kepercayaan bahwa sesuatu itu salah itu boleh. Gitu ya. Tapi tidak boleh itu memaksakan. Semua orang punya hak masing-masing. Ya kadang-kadang kan dalam memandang satu masalah juga kan orang-orang punya berbeda pandangan. Itu diperbolehkan asal tadi jangan saling memaksakan aja. Iya, benar-benar.
Ya sesajen itu kan memang yang mereka orang yang melakukan ritual itu ya. Kemudian tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba melemparnya seolah-olah tidak menyetujui dan juga yang menyalahkan pemahaman seperti itu. Memang keyakinan demikian, tapi kan ini menyangkut orang lain gitu ya, sehingga dengan yang namanya hubungan dengan orang lain itu ada batasan-batasannya, saling menghormati, saling toleransi dan sebagainya. Tidak bisa memaksakan demikian dengan tindakan yang seperti itu begitu ya. Nah, ini mereka ada juga yang seperti seperti mengambil dalil kan, karena itu masuk perbuatan musyrik gitu ya. Dan mereka beranggapan yang melakukan ini orang Islam, maksudnya yang memasang sesajen itu juga orang Islam. Ada pernyataan jika kalau yang melakukan itu memang orang Islam, apakah memang kita boleh juga? Ya, itu dia, itu jadi pertanyaan kan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kan. Tapi sebelumnya komentar dari yang dalam kutip mendukungnya ada juga kan? Ya itu tadi ini salah satunya dari kalau di Twitter ya, Twitternya Agus Susanto ini. Ya dia bilang sesajen ini milik siapa yang ditendang di Semeru? Kiai Haji Makruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jati mengatakan sesajen tersebut dipasang oleh warga Muslim ya di Dusun Sumbersari. Ini dengan mengambil ada satu berita di Detik News ya yang menyampaikan itu. Jadi mungkin ini yang menjadi dasar salah satu dari mereka yang membenarkan. Jadi apa yang dia perbuat itu benar ya. Karena ini Muslim ya, jadi harus diinikan amar ma'ruf nahi mungkar lah. Nah, gitu harus diberantas. Tapi mungkin sebelum kita ke sesama Muslim, ini kan belum terbukti ya beritanya. Masih satu berita mengatakan demikian. Seandainya memang jangan ke Muslim, kalau memang itu non Muslim itu kan jelas ya tidak boleh karena Islam mengajarkan supaya menghargai keyakinan orang lain. Bahkan jangan sampai memaki, mencemooh sembahan agama lain ya atau dewa-dewa dan sebagainya. Dan itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Artinya janganlah kita diperintahkan janganlah mencaci maki, mencemooh apa yang mereka seru selain Allah. Jelas ini yang selain Allah berarti ya selain Allah, kalau kita mau keyakinan kita apapun yang disembah selain Allah berarti itu syirik gitu ya. Itu Allah Ta'ala jelas ini menyatakan janganlah mencaci maki sesembahan mereka lah, katakanlah begitu ya. Supaya apa? Supaya mereka nanti tidak mencaci maki Allah dengan permusuhan karena tanpa ilmu gitu ya. Jadi itu karena memang akan demikian. Ya mungkin kita di Indonesia masih mayoritas, mungkin mereka yang punya keyakinan berbeda yang diperlakukan demikian misalnya bisa saja di tempat yang lain di tempat lain membalasnya atau bagaimana. Intinya adalah bahwa tidak boleh bahkan mencemooh sembahan agama lain, bahkan itu bagaimana Islam sudah mengajarkan toleransi kepada selain Islam gitu atau selain Muslim. Di dalam beberapa tafsir juga dijelaskan mengenai ayat tadi yang surah Al-An'am ayat 108 itu juga dalam beberapa tafsir dijelaskan ada macam begini. Dulu di zaman Rasulullah SAW juga ya kaum muslimin ada yang seperti menghina, kemudian menghina sembahan dari orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy ini mengatakan itu kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau kalian menghina Tuhan kami pun akan menghina Tuhan kamu. Sehingga tadi itu ayat tadi dijelaskan tidak boleh ya. Menghina itu sudah jelas, itu yang udah jelas bukan agama Islam ya. Maksudnya ya kepercayaan itu harus dihargai gitu ya bersama. Jadi tidak boleh, walaupun kita benar ya kita tidak boleh kita merasa benar gitu ya. Kalau kita benar kita tidak boleh juga menghakimi orang lain. Iya betul. Dan yang jadi pertanyaan sebenarnya maksud dan tujuan si pelaku ini sendiri apa gitu kan. Oke, misalnya dianggap perbuatan itu benar dengan ya tadi menghilangkan hal-hal yang dianggap salah. Ya menegakkan amar ma'ruf ya. Tapi motivasinya untuk di video kemudian disebarkan itu apa maksudnya situ? Karena kan akan menyinggung banyak pihak gitu. Jatuhnya adalah menjadi provokasi kan gitu. Dan
menyebabkan keresahan. Ya, kalau kita lihat dari sisi mudarat dan manfaatnya sudah jelas lebih banyak mudaratnya gitu daripada manfaatnya. Ya walaupun dia tidak mengakui ya, ketika kalau kita baca di berita-berita ketika ditanyakan apa ininya segala macam, dalih si pelaku ini ya dia pada saat itu jadi tidak dari awal kesana pengen merusak itu, tapi karena melihat ada di sana, melihat itu kemudian timbullah bahwa saya harus menegakkan itu ma'ruf nahi munkar ya, sehingga dibuanglah gitu. Nah, bahasa juga kesana kan relawan katanya kan. Ya. Kemarin apa yang terjadi di sana gitu. Jadi bagaimanapun kan itu kan kepercayaan seseorang. Orang yang beragama yang meyakini tidak berani melakukan demikian. Kalau dia melakukan demikian sama dengan menghinakan gitu ya, atau mencaci maki, mencemooh gitu, mencemoohkan, menghinakan lah apa ritual yang sudah diyakini oleh orang yang non muslim itu gitu misalnya. Walaupun non muslim, kalau muslim juga bukan berarti kita memaksa demikian, karena memang kan di dalam agama tidak ada paksaan. Iya, betul. Dan harus dilakukan dengan bijak, bil hikmah kan gitu. Ila sabili bil hikmah ya. Jadi ngajak orang itu jalan Allah Ta'ala penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan keramah tamahan gitu. Bukan dengan paksaan, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Urusan beragama. Gitu. Walaupun memang ya mungkin dalil yang mereka pakai ini ada beberapa yang mengatakan ya. Jadi salah satunya adalah kita harus mencegah perbuatan mungkar itu dengan tangan kan gitu. Salah satunya kalau dengan hati ya itu hanya selemah-lemah iman ini kan. Ya, itu jadi dasar mereka untuk ada yang tidak sesuai dengan mereka ya mereka hajar aja gitu ya, hancurkan, rusak dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran juga kan jelas Allah SWT berfirman bahwa tidak ada yang bisa memaksakan orang lain untuk beriman. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman. Ya. Di dalam surah Yunus ayat 99 sampai dengan ayat 100 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin maka wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan jikalau Rabbmu menghendaki tentu telah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi di situ sudah jelas dia tidak bisa memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Dan kita bahwa ini adalah syirik gitu ya. Memaksakan orang lain untuk tidak. Betul. Tadi Al-Quran sudah menegaskan seperti itu. Makanya tadi dalam bagaimana cara kita supaya misalkan orang lain ya untuk apa ya, untuk membuat mereka beriman sesuai dengan kita ya, caranya tadi yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 95. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi mungkin di sini Pak, jadi memang melihat ayat itu jangan sepotong-sepotong gitu ya. Yang satu sisi memang kita kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Nah itu pun diatur dalam Al-Quran caranya bagaimana. Karena kalau caranya tidak baik, itu pun kebenaran yang tadinya baik jadi tidak baik begitu ya. Jadi misalnya nih saya ingin memberikan handphone atau gimana tuh saya lempar, kan saya punya niat baik ingin kasih hadiah nih ke Mas Syaf, ini saya lempar. Itu bagaimana caranya? Apakah sampai maksud kebaikan saya? Kan tidak sampai kalau caranya lempar. Tapi kalau dengan kasih sayang, dengan hikmah, makanya di Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, bukan ud'u ila sabili bi karohah atau bi karohiyah dengan paksaan, tidak ada. Dengan hikmah. Terus kemudian ayat selanjutnya apa? Dengan hasanah lagi, dengan nasihat yang baik. Terus wajadilhum, walaupun terpaksa harus berdebat gitu ya. Billati ya ahsan, dengan cara yang terbaik, bukan debat kusir. Karena di akhir dikatakan inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui siapa yang tersesat jalannya, siapa yang mendapat. Jadi sekali lagi kita memang punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran tabligh misalnya, tapi diatur dengan hikmah, bukan dengan karena la ikraha fid din. Justru malah efeknya bukan malah jadi simpatik orang ya, jadi malah benci tidak suka kepada kita. Kalau sudah benci, bagaimana kita menyampaikan bahwa ini Islam yang indah seperti itu. Kalau kita melihat
Ini sebenarnya sesuai dengan salah satu sabda dari Hazrat Muslim Maud ya, bahwasanya ya pedang atau kekerasan itu kan cuma bisa menundukkan teritori saja kan. Nah, tapi yang kita harus tundukkan kan hati seseorang. Nah, jadi kalau dengan cara-cara yang keras ya mungkin pada saat itu atau di depan kita dia Tunduk. ya tunduk gitu. Tapi kan di belakang kita tidak tahu. Tapi kalau kita kerjakan dengan hikmah, dengan hati. Yang tadi tangan yang dimaksud dalam hadis itu ya dengan tangan itu juga bukan berarti dengan kekerasan gitu ya. Nah, tapi dengan cara-cara yang baik gitu kan. Betul. Dalam beberapa pandangan itu tangan itu artinya pemerintahan yang sah. Malah ya. Atau yang memiliki kekuasaan yang sah, dia sudah ada ininya lah gitu ya. Kemudian lisan itu adalah para ulama dengan lisan, dengan nasihat, menyampaikan dan sebagainya. Hati dengan oleh kita umat-umatnya ini kan. Kalau semua orang mau berpegang pada ini, misalnya saya menganggap golongan ini salah pakai tangan saya. Itu sudah seperti akhirnya itu. Semuanya akhirnya saling dengan tangan saya, akhirnya kacau. Iya betul. Akhirnya timbul karena terjadinya perpecahan dalam Islam ya seperti itu, karena merasa golongan saya yang paling benar, kamu yang paling salah ya. Saya ingin betulkan kamu dengan tangan saya. Betul. Itu ya akhirnya yang kalau memahami seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi nih ke masalah tadi nih, masalah ya perusakan tadi ya. Katakanlah perusakan situs di situ yang ada sajen-sajennya. Kan di situ kita ada bentuknya kayak pura-pura kecil gitu ya, ada pura-pura kecil gitu. Nah, ada juga nih yang berpendapat bahwa dulu juga ya Nabi Ibrahim ya menghancurkan berhala, ya Rasulullah juga menghancurkan berhala di Ka'bah. Nah, ini memandangnya seperti itu bagaimana nih? Kayaknya nih. Ini kalau saya sih melihat begini saja, Pak. Yang paling mudah adalah pertama, mereka itu adalah nabi. Ya. Tentunya perbedaan dengan kita adalah ya mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan tahu kapan melakukan sesuatu dan kapan melakukan sesuatu yang lain. Memang ketika ada yang bilang, mereka nabi harus kita ikuti. Memang kita ikuti. Yang pertanyaan saya mudah saja, nabi mestinya ada lebih dari 4. Kalau bilang harus mengikuti semuanya, bagaimana? Kan gak bisa. Jadi memang kita harus ikuti yang memang harus sepantasnya kita memang harus ikuti. Dan kita tidak bisa mengambil otoritas Nabi ya seperti yang tadi yang kalau ketika Fatah Mekah menghancurkan berhala kan itu peristiwa tidak berdiri sendiri, Pak. Ada konteksnya. Ada konteksnya. Kalau memang beliau dari awal misinya adalah untuk menginikan, maksudnya dalam artian secara praktis secara berhala secara fisik begitu ya, menumbangkan berhala dari awal. Ketika beliau mendakwahkan diri di Mekah, beliau dianiaya selama 13 tahun. Suruh saja sahabat ketika dilihat berhala tumbangkan memang beliau yakin bahwa berhala itu tidak benar gitu ya, Tuhan palsu, tetapi kan tidak caranya langsung kepercayaan mereka, tapi dengan bagaimana dengan kesabaran beliau tidak membalas bahkan aniaya dari para penentang dengan aniaya kembali. Baru yang tadi Fatah Mekah itu konteksnya jika memang Islam sudah menang dan memang dan itu juga mungkin tempat sendiri kan, tempatnya kaum muslimin gitu ya, sedangkan yang di situ kan belum tentu juga, itu kan memang sudah dari dulu pakai tempat mereka gitu kan. Jadi pandangan kalau kita melihat di video itu kan ada disebutkan ya oleh si pelakunya itu dengan membawa murka Allah Ta'ala. Yes. Jadi ini yang membuat Allah Ta'ala murka katanya. Jadi kemarin kan Gunung Semeru baru saja meletus ya kan, sebuah musibah buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, ini saya satu tadi ketidakbijaksanaan seorang muslim ya dalam melakukan hal tersebut, dan salah memahami makna dari kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri seperti apa kan gitu. Dan jadi terlihat begini, Pak. Jadi terlihat seolah-olah pekerjaan Tuhan diambil oleh dia. Betul. Tuhan sendiri mengatakan bahwa jangan kamu maksakan ya kan. Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Ya kenapa? Ya dia Allah berani dia menyalahkan Tuhan gitu kan. Kenapa Tuhan tidak suruh beriman semuanya? Ya, betul. Kan Tuhan bisa saja. Bisa saja. Cuma kata Tuhan kan lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu mau memaksa, sedang Tuhan sendiri memaksa gitu ya. Memang mungkin itulah kalau mempelajari agama harus secara komprehensif dan bijaksana dan rendah hati.
Kalau hati kita sudah merasa diri sombong, Ya, tinggi hati ya. dan melihat orang hina, apapun kelihatannya hina dan bisa Ya. berlaku seperti itu semena-mena di Ya. muka bumi ini. Seolah-olah dia adalah perwakilan dari Tuhan ya. Ya. Gitu. Ya sekarang kalau kita melihat misalnya anggaplah itu muka Allah Ta'ala dengan segala macam kejadian yang terjadi di negara kita ya, seperti tsunami beberapa tahun yang lalu kan gitu ya di Aceh. Di Aceh. Tahu Aceh sendiri mayoritas muslim ada di sana kan gitu. Kan menegakkan hukum syariat lah. Ya kan seperti itu. Apakah kemudian atau apa yang menyebabkan kemudian Allah Ta'ala murka kan gitu? Apakah di sana juga memasang tadi seperti tadi ya ada sesajen seperti itu atau tidak kan gitu? Artinya kalaupun memang benar itu adalah salah satu bentuk dari kemurkaan Allah Ta'ala, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, gitu. jangan diambil. Ya, jangan kita yang mengambil hak itu. Gitu. Jangan mendahului Allah Ta'ala. Betul. Memang Allah Ta'ala itu sangat tidak suka dengan syirik. Tapi kalau dia masih mendiamkan kan ada kemungkinan adalah supaya orang itu bertobat. Ya. Kan kalau kita langsung yang harus ditindak, kasih jalan dia. kita harus jalan caranya. sebagai Ya. manusia memberikan ini dengan ini mendoakan, bukan kita mengambil Betul. ini hak Tuhan untuk langsung Tuhan, menghakimi. ya, betul. Begitu kan? Ya, karena melakukan kekerasan itu hal yang gampang, hal yang mudah kan gitu. Betul. Apalagi seperti meluapkan kemarahan seperti itu kan bukan sama sekali ajaran Islam gitu. Gitu. Jadi ya lebih susah ya menahan diri kita sendiri untuk tidak melakukan itu kan itu. Lebih memerlukan perjuangan yang lebih besar gitu untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Dari Rasulullah sendiri contohnya sudah jelas tadi ya, ketika ada kalau kita lihat dari sejarahnya yang tadi di dalam surah Al-An'am ayat 108 tadi ya. Jadi Rasulullah sendiri melarang kaum muslimin untuk melakukan hal itu. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an tadi surah Al-An'am. Itu sudah contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak boleh menghina saja tidak boleh, apalagi menghancurkan dan lain sebagainya. Ya merusakkan. Ya. Ya kita tahu berapa banyak kan waktu itu umat Nasrani juga yang ada di Mekah kan, tapi kan juga tidak dilakukan dengan yang sama. Ya. Kemira kalau Ka'bah itu kan memang kan tempat suci umat Islam sejak dari dulu kan Nabi Adam. Jadi ya ada ketentuan-ketentuan khusus yang dilakukan oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tapi itu juga tidak dengan cara yang arogan gitu melakukan hal itu. Nah, kalau ini kan terlihat dari tampilan gestur tubuh saja ya. Seperti arogan seperti itu yang tidak berbuat. Dia nabi bukan gitu kan? Ya itu. Betul, yang betul. seperti ini kan contohnya nabi dan para pengikutnya kan tidak itu saya yakin belum mendapat petunjuk Rasulullah SAW melakukan demikian bukan hanya hawa nafsu juga bukan gitu. Tidak ada para sahabat yang mendahului Rasulullah kan? Tidak ada. Melakukan perusakan itu ada tidak kan? Tidak ada. Tidak. Bahkan para sahabat saya kalau dibandingkan dengan kita, ketika keimanannya juga jauh lebih tinggi daripada kita semua gitu. Mungkin ini ya yang di pembahasan kita solusinya memang yaitu tadi bagaimana Muslim ini sebagai agama yang penuh kita damai, ya, agama yang hikmah buat semua orang. Jadi ya kita pun sebagai pengikutnya harus sebagai cerminan dari agama Islam itu sendiri seperti apa gitu. Tidak jangan sampai apa yang kita perbuat justru menodai merusak nama dari agama Islam itu sendiri. Ini sobat Islam yang dari manapun berada. Nah, demikian pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang sudah kita bicarakan kali ini dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya Syihab Ahmad dan rekan-rekan saya Muzaffar Ahmad. Saya Lutfi Putra. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum